Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul materi konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Pada latar belakang masalah, dalam praktik akuntansi modern, investasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang memegang peranan penting dalam strategi pertumbuhan suatu perusahaan. Investasi dapat berbentuk kepemilikan saham, obligasi, atau aset berwujud seperti properti yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dua bentuk investasi yang paling sering dijumpai dalam laporan keuangan adalah investasi pada entitas anak dan properti investasi. Kita masuk pada entitas anak. Entitas anak adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk atau holding company berdasarkan PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Pengendalian didefinisikan sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas dengan tujuan memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Indikasi adanya pengendalian biasanya muncul ketika entitas induk memiliki lebih dari 50% hak suara atau kemampuan menentukan dewan direksi dan manajemen kunci di perusahaan yang diinvestasikan. Dalam akuntansi, investasi pada entitas anak tidak diperlakukan seperti investasi biasa, melainkan dikonsolidasikan. Artinya, laporan keuangan anak perusahaan digabungkan secara penuh ke dalam laporan keuangan induk. Seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah perusahaan di mana investor memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak memiliki pengendalian penuh. Menurut PSAK 15, pengaruh signifikan biasanya ditunjukkan dengan kepemilikan antara 20% hingga 50% saham dengan hak suara. Dari sisi akuntansi, investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ini, nilai investasi awal akan disesuaikan dengan bagian laba atau rugi yang dihasilkan oleh entitas asosiasi setiap periode. Namun, dari sisi perpajakan, laba dari asosiasi yang belum direalisasi tidak dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Penghasilan baru diakui saat asosiasi benar-benar membagikan dividen kepada investor. Hal ini menciptakan perbedaan waktu antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang menimbulkan aset atau kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya, konsep metode biaya dan metode ekuitas. Yang pertama, metode biaya. Metode biaya diterapkan ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Umumnya kepemilikan di bawah dari 20%. Dalam metode ini, investasi dicatat pada biaya perolehan awal tanpa memperhitungkan perubahan laba atau rugi investasi selama periode kepemilikan. Pendapatan dari investasi diakui hanya ketika dividen diterima, bukan saat investor memperoleh laba. Yang kedua, metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan mulai dari 20% hingga 50% terhadap entitas investasi. Metode ekuitas dianggap lebih akurat dalam mencerminkan kinerja ekonomi suatu investasi, karena memperhitungkan bagian laba dari entitas investasi. Tetapi secara pajak harus disesuaikan agar sesuai dengan prinsip realisasi. Adapun ruang lingkup properti investasi. Properti investasi merupakan
Bentuk investasi yang memiliki karakteristik khusus karena tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, melainkan dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai jangka panjang. Menurut PSAK 13, properti investasi mencakup yang pertama, tanah atau bangunan, atau keduanya yang dimiliki untuk disewakan kepada pihak lain dalam jangka panjang. Yang kedua, properti yang dimiliki untuk kenaikan nilai, seperti gedung yang nilainya meningkat dari waktu ke waktu. Yang ketiga, properti yang belum ditentukan penggunaannya, tetapi diharapkan menjadi properti investasi di masa depan. Kemudian, pengakuan dan pengukuran properti investasi. Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan, termasuk harga beli dan biaya langsung lainnya seperti biaya legal, notaris, pajak pembelian, serta biaya pengalihan hak. Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih dua model pengukuran. Yang pertama, model biaya. Properti dicatat sebesar biaya dikurangi akumulasi, penyusutan, dan penurunan nilai. Yang kedua, model nilai wajar. Properti diukur pada nilai wajar berdasarkan penilaian independen, dan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, aspek perpajakan properti investasi. Dalam investasi perpajakan Indonesia, penghasilan dari properti investasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pendapatan sewa dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto, sesuai dengan PP nomor 34 tahun 2017. Yang kedua, kenaikan nilai properti dikenakan pajak pada saat terjadi penjualan properti, bukan saat nilai wajar meningkat di laporan keuangan. Selain itu, nilai pemeliharaan, penyusutan, dan pajak bumi bangunan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang memenuhi prinsip deductible expense dalam pasal 6 Undang-Undang PPh. Kesimpulannya, dalam praktik akuntansi modern, investasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang memegang peranan penting dalam strategi pertumbuhan suatu perusahaan. Investasi dapat berbentuk kepemilikan saham, obligasi, atau aset berwujud seperti properti yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dua bentuk investasi yang paling sering dijumpai dalam laporan keuangan adalah investasi pada entitas anak dan properti investasi. Indikasi adanya pengendalian biasanya muncul ketika entitas induk memiliki lebih dari 50% hak suara atau kemampuan menentukan dewan direksi dan manajemen kunci di perusahaan yang diinvestasikan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.